warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan pertama dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video PPL siklus yang ketiga. Pada video kali ini, pembelajaran dilaksanakan di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Materi pada pembelajaran kali ini adalah pembelajaran tematik kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar bersama, yang praying subuhnya berjamaah, raise your hand. Yang hari ini sudah melakukan kebaikan, ayo, misalnya membantu orang tua atau kebaikan apa saja. Ayo, siapa yang sudah melakukan kebaikan hari ini? Oke, alhamdulillah hari ini Ustazah senang sekali ya bisa ketemu anak-anak lagi. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum pembelajaran Ustazah mengingatkan kembali yang belum presensi di Google Form kemarin sudah Ustazah bagikan linknya ya. Yang memimpin doa Mbak Usma. Attention. Ready. Let's pray together. Terima kasih Mbak Usma. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap ya? Kita kemarin belajar tentang manfaat air bagi kehidupan. Berikutnya, yang hari ini akan kita pelajari, ini tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1 tentang manusia dan lingkungan, kemudian pada pembelajaran 2. Ada ice breaking dulu sebentar pagi-pagi sebelum dimulai, biar tambah semangat belajarnya. Lihat ke layar, tebak, kira-kira ini gambar apa ya? Siap? Wing. Siap. Ya. Tebak yuk. Adu domba. Iya, betul sekali. Apa sih pembelajaran adu domba hari ini ya, yang tema 8, tema 1, pembelajaran 2, tujuannya apa saja? Oke, yang pertama kita akan menganalisis proses terjadinya siklus air. Yang kedua, kita juga akan membuat bagan atau skema siklus air. Yang ketiga, mengidentifikasi urutan cerita dalam bacaan. Yang keempat, menceritakan kembali peristiwa dalam bacaan atau dalam. Ayo coba Mbak Cika dibaca. Air sangat penting dalam kehidupan. Setiap hari semua manusia di dunia pasti memerlukan air. Betul? Betul tidak nih? Setiap hari manusia di dunia menggunakan air, tetapi kenapa air tidak pernah habis ya? Kenapa ya? Air tuh setiap hari digunakan, tapi kenapa tidak pernah habis? Ada yang mau mencoba berpendapat? Karena air terjadi siklus air. Karena ada siklus air. Ada siklus air. Apa sih siklus air? Ketika air itu adalah siklus atau perputaran. Mbak Hani coba dibaca Mbak Hani. air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Apakah siklus air itu? Apa saja tahapannya? Bagaimana prosesnya? Kalian udah tahu apa belum? Tadi siklus air sudah, kalian udah menyampaikan, tapi benar apa enggak ya? Nanti kita akan lihat. Terus tahapannya, ada tahapannya enggak siklus air itu? Ada. Apa dong tahapannya? Ada yang sudah tahu? Mungkin? Saya. Ya, apa? Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Oke, hebat ya. Berarti sudah membaca materinya ya yang sudah saya sampaikan. Kita akan menyimak video ini, kemudian perhatikan baik-baik karena nanti kalian akan berdiskusi ya. Secara garis besar,
siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, awan, dan terjadinya hujan. Coba Mas Fatih, tadi dari video, tadi ada 3 tahapan dalam siklus air. Apa saja tadi Mas Fatih? Apa saja? Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Iya, evaporasi, kondensasi, presipitasi. Nah, Evaporasi yaitu proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai yang diakibatkan oleh pemanasan matahari. mantap betul. Air yang Iya. menguap akan ke langit. Oh iya, hebat sekali. Nah, itu tadi penjelasan dari Mbak Iva lengkap sekali tentang evaporasi. Anak-anak, berarti proses siklus air ini yang khususnya evaporasi itu terjadinya di waktu kapan? Siang hari. Siang hari matahari. Kenapa kok di siang hari? Karena ada matahari. Karena ada matahari. Lah fungsinya matahari itu untuk apa? Untuk menguapkan air di permukaan bumi. Kok bisa menguap? Itu mataharinya kenapa? Ayo. Mengeluarkan panas. Oke, hebat. Karena matahari itu kan punya energi panas. Nah, air kena energi panas kemudian akan menguap. Berarti sekarang apakah anak-anak bisa melihat proses evaporasi di hari ini? Kalau melihat keluar, kelihatan nggak prosesnya? Enggak. Loh, kok nggak kelihatan? Kenapa itu? Karena saking kecilnya titik-titik air yang menguap. Ya, karena kan uap air berupa benda gas. Jadi kalau dilihat pakai mata ya tidak terlihat. Tapi proses itu sebenarnya terus berjalan seperti itu. Nah, ini 3 tahapan tadi ya. Kalian sudah paham evaporasi, kondensasi, presipitasi. Baik. Nah, ini ya. Kemarin Ustazah sudah memberikan bacaan GG.GG siklus air ya, menceritakan tentang proses terjadinya siklus air. Nah, nanti kalian akan bekerja kelompok ya, berdasarkan bacaan ini. Nah, ini mengerjakan LKPD. Kalian akan berdiskusi, kemudian dibaca dulu bacaannya itu. Nah, kemudian kita kerjakan tugas yang di sini. Menentukan tahapan-tahapan, kemudian juga kalian diminta untuk menggambar bagan skema terjadinya siklus air. Oke, kemarin sudah dibaca ya ininya ya, LKPD-nya ini ya. Jelaskan tahapan terjadinya siklus air. Nah, siapa ini? Kelompok mana yang sukarelawan mau membacakan hasil diskusinya? Ya, Mbak Urfa silakan, Mbak Urfa. Pertanyaannya, jelaskan tahapan terjadinya siklus air pada kolom berikut ini. Tahapan dalam siklus air. 1. Evaporasi, yaitu proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai yang diakibatkan oleh pemanasan sinar matahari. Air yang menguap akan naik ke langit dan nantinya menjadi awan. Kondensasi, yaitu perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer sehingga membentuk awan. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Tunjukin yang sudah menggambar, Mas Aska. Ada yang sudah menggambar? Wih, Masya Allah, gede banget. Hebat. Iya. Coba yang mau mencoba menjelaskan proses terjadinya siklus air dari hasil diskusi kemarin. Air laut menguap disebut evaporasi. Setelah Uap air berkumpul menjadi satu yang disebut kondensasi. ya. Terus bagus, tepuk tangan dulu dong buat Mas Aska, keren sudah mempresentasikan tentang siklus air. Baik, terima kasih Mas Aska. Matahari menyinari bumi akan membuat air di permukaan bumi menguap. Penguapan air tersebut bisa disebut evaporasi. Oke, terus? Setelah proses evaporasi, uap-uap air tadi akan berubah menjadi awan. Proses tersebut
disebut kondensasi. Oke, semua makhluk hidup yang ada di bumi, semua makhluk hidup ya, manusia, hewan, tumbuhan, itu membutuhkan air. Nah, kemudian banyak cara loh yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan air ini. Nah, sekarang kita akan membaca cerita, ya. Ceritanya tentang apa? Ceritanya nanti tentang air. Nah, ini ceritanya berjudul Semut dan Beruang. Ada di link ini. Sebelum membaca, oke, kita akan menyeimbangkan otak kiri dengan otak kanan dulu. Siap? Kita ada game lagi nih. Biru. Tuh. Hitam. Ayo, Mbak Iza coba dibaca. Semut dan beruang. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Peri si beruang melihat ke dalam mata air. Peri mengeluh. Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Peri lalu menundukkan kepala melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. Ini cara untuk menentukan alurnya. Sebentar. Nah, kemarin ini sudah Ustazah bagikan juga ya ke anak-anak semua ya. Kalian berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang ada di LKPD Bahasa Indonesia ini. Ayo dibacakan Mbak Iza. Urutan peristiwa dari cerita Semut dan Beruang. Peri si beruang mengancam semut yang ditemuinya karena semut itu sedang membawa guci untuk mengambil air. Terus? Peri marah karena tidak dihiraukan dan mencoba mencari semut tersebut. Oke, jadi itu ringkasan ceritanya. Jadi cerita yang banyak tadi, per bait intinya apa, kemudian dirangkum. Nah, itu bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran kita hari ini? Senang. Kemudian materi apa saja tadi yang sudah kalian pelajari? Ayo belajar apa hari ini? Air. Mantus air. Siklus air. Kesimpulannya tadi yang kita pelajari yang pertama tentang air. Kenapa tidak pernah habis? Kenapa Mas Ozan? Karena ada siklus air. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat walaupun jatahnya sekarang masih belajarnya di rumah. Dan yang terakhir kita mau evaluasi ya. Jadi materi kita sudah pelajari, ada evaluasinya, kita mau main e-quizzes. Oke, siap-siap. Ustazah mau bagi linknya. Wah, ini kejar-kejaran ini, berubah terus ini posisinya. Ayo, semangat. Ayo Mbak Hani, Mbak Buswa, Pati. Oke, anak-anak hebat, tepuk tangan dong, sudah berhasil main e-quizzes dengan keren. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, sudah jam 9 lebih 10 menit ini ya. Oke, terima kasih, selalu semangat, tetap menjaga kesehatan. Di rumah gunakan waktu yang banyak itu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, Usma, tolong dipimpin berdoa. Attention. Ready. Let's pray together. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.